Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnia dengan NIM 70201211077. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi metabolisme. Senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sebagai sumber energi? Penghasil energi yang pertama, glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktate, gliserol, dan alkohol. Metabolisme makronutrisi dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Bagaimana rumus perubahan energi yang disimpan dalam tubuh? Kendala penggunaan sumber energi. Yang pertama, pengaturan, penyerapan, dan metabolisme gizi adalah dasar untuk penyesuaian pada makhluk hidup. Yang kedua, changes in body energy store, energi intake, energi expenditure. Yang ketiga, makanan berlebih akan menyebabkan kelebihan kalori dari energi yang dibutuhkan disimpan sebagai glikogen dan triacylglycerol. Yang keempat, ketika makanan tidak tersedia, energi yang tersimpan digunakan untuk kebutuhan saat ini. Yang kelima, karena sifat dan jumlah sumber energi yang disediakan oleh asupan tidak identik dengan sumber energi yang dikonsumsi atau disimpan oleh tubuh, maka sintesis, oksidasi, dan penyimpanan dari masing-masing gizi makro individu harus diatur. Adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Jika teman-teman ingin mengetahui jawabannya, silahkan simak penjelasan dari saya. Hubungan protein, lemak, dan dengan karbohidrat. Yang saya jelaskan yang pertama yaitu protein. Protein akan mengalami penguraian menjadi asam amino tirosin dan penilaian ke humarat dan masuk ke dalam siklus Krebs. Mitonin dan valin akan berubah menjadi suksinasi dan masuk ke dalam siklus Krebs, dan juga triptofan berubah menjadi alamin dan membentuk tiroid dan masuk ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya, karbohidrat. Karbohidrat diubah menjadi glukosa akan mengalami proses glikolisis yang dimana sebelum terbentuknya piruvat akan dibentuk senyawa yang bernama glycerol difosfat, dan terbentuk piruvat dari piruvat akan diubah menjadi asetil CoA. Selanjutnya akan melewati siklus Krebs dan akan membentuk ATP. Yang terakhir, lemak. Lemak apabila dipecah akan menjadi dua jenis, gliserol dan asam lemak gliserol. Gliserol akan dipecah lagi sehingga menghasilkan gliserol difosfat, sehingga otomatis gliserol akan masuk ke dalam proses glikalisis, sedangkan asam lemak harus mengalami betoksidasi kemudian menjadi asetil-CoA, kemudian langsung membentuk siklus Krebs dan akan membentuk ATP. Baik, pembahasan selanjutnya kita membahas 3 poin. Yang pertama, bagaimana proses metabolisme karbohidrat di hati. Yang kedua, bagaimana metabolisme protein di hati. Yang ketiga, bagaimana metabolisme lipid di hati. Baik, proses metabolisme yang pertama yakni proses metabolisme karbohidrat di hati. Liver, glikogen, glukosa, fosfat, dan hati akan mengalami proses glikolisis dan membentuk piruvat, kemudian membentuk asetil CoA, di mana asetil CoA dapat menghasilkan kolesterol dan asam lemak. Dari asetil CoA menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua yaitu proses metabolisme protein.
Asam amino di dalam hati membentuk piruvat dan akan menghasilkan glukosa. Di piruvat akan menuju ke asetil CoA dan menghasilkan asam lemak dan lipid. Kemudian masuk ke dalam siklus Krebs menghasilkan glukosa dan glikogen dan menghasilkan energi atau ATP. Proses yang terakhir yaitu metabolisme lipid. Asam lemak di dalam hati mengalami betoksidasi dan kemudian membentuk asetil CoA, di mana asetil CoA menghasilkan kolesterol dan bidolketon dari asetil CoA menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Materi terakhir itu siklus makanan. Puasa dapat dibagi menjadi 4 keadaan atau fase. Yang pertama, keadaan makanan yang berlangsung sekitar 3 jam setelah makan tertelan. Yang kedua, keadaan pasca penyerapan atau puasa awal yang terjadi dari sekitar 3 jam hingga sekitar 12-18 jam setelah makan. Yang ketiga, keadaan puasa yang berlangsung dari kira-kira 18 jam sampai kira-kira 12 hari tanpa asupan makanan tambahan. Yang keempat, keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang, keadaan kekurangan makanan yang sepenuhnya disesuaikan yang berlangsung selama beberapa minggu. Sekian penjelasan dari saya tentang integrasi metabolisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.